Shalom. Selamat pagi Miss Elsa. Selamat pagi Miss Evi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga anak-anak yang ada di rumah. Selamat datang ya di tahun baru, yaitu tahun 2021. Pasti semuanya semangat Miss Elsa. Coba Betul. kita mau lihat semangatnya anak-anak yang ada di Yamin. Oke. Hai anak-anak Yamin, selamat Halo, pagi. Selamat pagi. Kemudian anak-anak yang ada di Kasin. Selamat pagi anak-anak. Selamat beribadah ya. Oke, ada satu lagi Miss Elsa. Oh iya, yang ada di Tidar. Selamat Iya, pagi. Selamat selamat beribadah pagi. ya. Oke. Nah, Miss Elsa, Iya. saatnya kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama akan beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami Tuhan sehingga setiap apa yang kami pujikan, apa yang kami dengarkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, kita sebelum memuji Tuhan, kita mau ucapkan pengakuan iman rasuli dulu. Semuanya bangkit berdiri. Sudah siap? Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita Puji sudah nama mengucapkan pengakuan iman rasuli, saatnya kita untuk Memuji nama Tuhan dengan semangat. Yeay, sudah siap kalian untuk bernyanyi untuk Tuhan, berjoget untuk Tuhan? Pastinya. Yuk kita Yeay. bernyanyi bersama-sama. Ayo semuanya bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
menyanyikan lagu ini. Miss Evi gimana? Sudah mulai bersemangat? Pastinya anak-anak lebih semangat lagi. Karena Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yes, betul sekali. Selanjutnya, anak-anak tetap bangkit berdiri kan? Iya dong. Coba kita mau lihat ada Tuhan Yesus nggak di sini ya, Miss Elsa? Kalau dirasakan ada, tapi kalau dilihat ya nggak ada, Miss. Tapi pastinya Tuhan Yesus ada di sini. Betul. Ada di rumahnya anak-anak juga, Miss Elsa. Coba lihat di kanannya ada apa Anda? Ada mama kayaknya di kanan. Di kiri ada papa. Oh, ada papa ya. Tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Betul, Miss. Elsa suka mendaki gunung nggak? Nggak suka sih. Saya sukanya ke pantai, Miss. Oh, Miss Elsa, mau kita mendaki gunung, mau kita ke pantai, mau kita ke mall, Tuhan Yesus pasti selalu ada. Seperti lagu berikut ini, Miss Elsa. Ku daki-daki. Iya, kita mau daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Betul sekali, karena Engkaulah Yesusnya kami. Nah, kan kalian sudah memuji Tuhan, menari untuk Tuhan dengan sangat semangat. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kali ini disampaikan oleh Miss Nuris. Tapi Miss Elsa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan kalau Yesus itu sayang sama kita. Walaupun kita ini kecil, lemah, tapi Tuhan tetap menyayangi kita. Betul sekali. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini
Alkitab, itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai anak-anak, saya Miss Nuris dari Kakak TV. Hari ini Miss Nuris telah menyiapkan yang spesial untuk anak-anak. Mau tahu? Mau dengar? Ingin tahu sekali? Kalau Miss Nuris ingin sekali memberitakan firman Tuhan untuk kalian semua. Tapi sebelum Miss bercerita, siapkan hati kalian, siapkan mata kalian, siapkan telinga, dan siapkan Alkitab kalian. Oke? Yuk, sebelum kita bersama-sama belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu bagi kami semua untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami semua. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, di suatu tempat bernama gunung apa ya? Gunung Karmel. Ada satu perlombaan. Ayo, siapa yang bisa tebak kira-kira perlombaan apa? Perlombaan makan kerupuk? Perlombaan balap karung? Bukan gitu ya. Tapi perlombaan antara seorang nabi dan 450 nabi Baal. Wow, banyak sekali. Iya, hari ini kita akan mendengar itu. Perlombaan antara Nabi Elia melawan Nabi Baal. Nah, adik-adik, Nabi Elia berkata demikian kepada para nabi Baal itu dan juga kepada rakyat. Jikalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Jikalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Tapi caranya tahu gimana? Kalau Baal itu Allah, kalau Tuhan itu Allah, gimana caranya? Nabi Elia berpikir dan menemukan caranya. Caranya adalah Nabi Elia menantang 450 nabi Baal itu untuk membakar persembahan. Gampang perlombaannya? Gampang kalau persembahannya langsung dibakar dengan api, dengan korek, langsung nyala. Tetapi Nabi Elia berkata demikian, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api, dialah Allah yang asli, bukan Allah yang palsu, bukan Allah yang bohongan. Oke, Nabi Baal siap menerima tantangan dari Nabi Elia, adik-adik. Mereka menyiapkan mezbahnya, mengambil korban bakarannya ya, mengambil lembu. Kemudian mereka mulai melakukan pemujaan, nyanyi-nyanyi. Yang manggil banyak ya, berapa tadi? Ada 450 nabi Baal. Tetapi 1 jam berlalu, bakarannya masih tetap anak-anak. 2 jam berlalu, masih tetap. Wah, akhirnya mereka buat lebih kencang lagi suaranya, lebih heboh, lebih ramai. Tapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan mereka rela loh sampai menyakiti dirinya supaya Baal menyambar persembahan mereka. Namun sampai tengah malam korban bakarannya tetap saja tidak berubah, tidak ada api yang datang menyambar. Nah, sekarang Nabi Baal tidak dapat mendatangkan api ya. Sekarang gilirannya dari siapa? Gilirannya dari Nabi Elia. Wah, Nabi Elia menata, mengatur mezbah persembahan itu. Dia ambil apa? Mengambil batu. 1, 2, 3.
Sampai berapa? Sampai 12 batu. Mengapa sampai 12 batu anak-anak? Ada yang tahu? Iya, 12 batu itu mewakili suku-suku Israel. Ada 12 suku. Kemudian dia ambil kayu dan ambil korban persembahannya, binatang lembu itu. Cukup di situ? Enggak ternyata. Kemudian dipanggil beberapa orang. Sini. Iya, ada apa, Pak? Sekarang kamu ambil ya buyung. Buyung itu tempat untuk air. Kalau hari ini adalah ember gitu ya. Berapa, Pak? 4 buyung. Hah? 4 buyung. Isi air yang penuh ya. Lalu diapain? Kamu siramkan ke korban mezbah itu. Astaga, betulkah ini? Supaya disambar api itu harus kering, tapi ini basah. Sulit nggak? Tentu sangat sulit. Tetapi mereka taat. Ngambil. Kemudian sekali lagi. Ambil lagi 4 lagi. Yang ketiga. Sudah? Sampai 3 kali. Jadi ada berapa buyung air anak-anak yang disiramkan ke korban itu? Ada berapa? 4 kali 3. Ada berapa? 12. Sehingga air itu menggenangi sekitarnya. Jadi basah banget dan sulit untuk dibakar. Setelah itu barulah Nabi Elia itu berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa agar Tuhan itu menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Apa ya kira-kira isi dari doa Nabi Elia? Ayo, doa Nabi Elia isinya apa ya? Wow, luar biasa anak-anak. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37 mencatat isi dari doa Nabi Elia. Yang pertama, Nabi Elia itu berdoa begini. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Ini yang pertama ya. Nabi Elia ingin orang Israel tahu bahwa Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Israel itu benar-benar Allah. Kedua, dia berdoa. Berdoanya yang kedua isinya adalah apa? Aku ini hambamu dan aku ini telah melakukan segala perkara atas firman Tuhan. Jadi bukan semau-maunya Nabi Elia, tetapi karena taat kepada Tuhan. Oke, cukup di situ doanya? Enggak. Yang ketiga ini luar biasa anak-anak. Nabi Elia itu berdoa supaya seluruh bangsa Israel itu enggak jahat, enggak melawan Allah. Mereka memiliki hati yang bertobat kembali di hadapan Tuhan. Baik ya, doanya dari Nabi Elia ini. Dan itu didengarkan oleh para Nabi Baal itu, didengarkan seluruh rakyat. Dan ketika Nabi Elia selesai berdoa, apa yang terjadi? Ada api dari langit menyambar persembahan itu. Apakah hanya binatangnya yang habis? Oh tidak anak-anak, bukan hanya persembahannya, tetapi yang habis itu juga kayunya, juga batu, tanah, dan air yang ada di sekitarnya itu dilahap habis oleh api. Siapa yang mendatangkan api itu? Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Jadi siapa yang Tuhan? Apakah yang disembah oleh para Nabi Baal itu? Bukan. Tapi yang disembah oleh Elia. Dan mereka pun kalah dari Nabi Elia. Dan akhirnya semua rakyat Israel percaya dan berkata apa? Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Mereka berlutut, mereka menyembah.
sesuatu yang luar biasa. Tuhan dialah Allah. Siapakah Tuhan kita? Apakah Tuhannya anak-anak sama dengan Tuhannya Nabi Elia? Kalau kalian percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan anak-anak sama dengan Tuhan yang dilayani dan yang disembah oleh Nabi Elia. Kalau Tuhannya sama, maka saya dan anak-anak diminta untuk apa? Menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalau kita menyembah berarti apa? Kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa, bersyukur dan memuji Tuhan. Sekarang nggak bisa ke gereja. Iya, nggak bisa ke gereja. Tapi setiap kita bisa beribadah dari rumah, kita bisa berdoa dari rumah, kita bisa bersyukur dari rumah dan memuji Tuhan dari rumah. Ketika kita menyaksikan lewat YouTube seperti ini anak-anak, kita bisa menyembah Tuhan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Tuhan dialah Allah. Artinya kalau dia Tuhan dan Allah bagi saya dan kalian, sebagaimana Nabi Elia ya, tadi 1 lawan 450, sedikit gak ada temannya. Tapi luar biasa, Nabi Elia ini nabi yang berani. Berani apa? Berani taat walaupun dia sendiri. Dia tetap melakukan firman Tuhan. Dia tetap mengatakan yang benar. Dia mendengar, mengatakan, dan melakukan yang benar. Itulah taat. Miss Nuris mau menjadi orang yang taat. Kalian mau? Hah? Mau? Mau banget. Wah, Tuhan senang kepada anak-anak yang mau taat. Yang ketiga, kalau orang Israel ketika tahu Tuhan itu Allah, mereka bertobat, mereka mengakui dosanya. Saya dan kalian pun diminta untuk bertobat. Artinya apa? Jujur terhadap kesalahan, mau mengakui kesalahan, dan tidak mau mengulanginya lagi. Itulah bertobat. Dan Tuhan selalu menantikan pertobatan kita. Ketika kita berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak senang. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pribadi yang tidak berbuat dosa lagi. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan ingin hidup kita benar. Oke, selanjutnya kita akan membaca Alkitab kita ya, dari Yeremia 10 ayat 10a. Ini menjadi peringatan yang untuk kita ingat selalu bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang harus kita sembah, Tuhan yang harus kita taati, dan kepada Dia kita mengaku segala dosa kita. Oke, kita baca ya. Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Sekali lagi, Yeremia 10 ayat 10a. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Oke, diingat dan dihafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan dialah Allah. Mari kita berdoa. Semua anak-anak berdoa yang baik. Tuhan Yesus melihat kita. Tuhan Yesus senang ketika kita berdoa kepadanya. Mari kita katakan, Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau taat, dan saya mau jujur. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memberikan firman yang indah bagi kami semua. Tolonglah kami dapat mendengarkannya, dapat melakukannya, dan dapat menyembah Tuhan. Dengan kami rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bersyukur, bahkan kami taat dengan apa yang kami dengar, dan kami boleh mengatakan dan melakukannya dengan benar. Kami tidak berbohong
Dan kami mau jujur ketika kami salah kepada Tuhan maupun juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik itu mama papa kami, guru-guru kami, kakak kami, adik kami. Tuhan tolonglah kami supaya kami tidak melakukan dosa, tetapi hidup benar sebagaimana Tuhan inginkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kita telah dapat beribadah di pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat kemuliaan kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami dapat beribadah dari awal hingga akhirnya. Kami dapat memuji Tuhan, kiranya Tuhan senang mendengar nyanyian kami. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami selalu menyembah, taat, dan jujur kepada Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.